Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penyajian data. Tapi sebelumnya Ibu punya sebuah lagu tentang penyajian data. Mari kita simak sama-sama ya. Lagu ini menggunakan nada lagu balonku. Macam-macam diagram, unik-unik bentuknya. Batang garis lingkaran, ada juga piktogram. Siapa belum tahu? Hey, siapa belum bisa? Ayo kita belajar, mulai diagram batang. Yuk kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Macam-macam diagram, unik-unik bentuknya. Batang garis lingkaran, ada juga piktogram. Siapa belum tahu? Hey, siapa belum bisa? Ayo kita belajar, mulai diagram batang. Yeay! Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Asik, Kalula bawa cemilan ya? Iya, ini dari ibu kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mini, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu. Ada berapa banyak jenis snack yang ibumu kasih? Ada biskuit coklat, wafer keju, permen stroberi, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen stroberinya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data, Mini. Kalau udah dikumpulin, bisa kita tulis dalam bentuk tabel. Kayak gini. Yang kolom sebelah kiri untuk jenis snacknya, yang kolom sebelah kanan untuk jumlahnya. Wah, jadi bisa terbaca dengan rapi ya. Aku juga langsung tahu kalau snack yang paling banyak ibu kasih adalah permen stroberi. Aku juga jadi tahu kalau jumlah biskuit coklat sama dengan jumlah wafer keju. Dan snack yang paling dikit ibu kasih ke aku adalah donat. Dari data ini, kita bisa melakukan penafsiran data. Hah? Maksudnya, Kak? Contohnya, dari data tadi, aku bisa tahu kalau kamu paling suka sama permen stroberi dibanding snack lain. Dari jumlah yang ibumu kasih, kakak bisa tahu mana yang paling kamu suka. Nah, dari video tersebut kita dapat mengetahui cara pengumpulan data dengan menggunakan tabel. Nah, sebelumnya ada yang tahu tentang diagram batang? Diagram batang adalah diagram dengan menggunakan persegi panjang untuk menunjukkan banyak dari setiap kategori. Diagram batang dapat disajikan dalam bentuk mendatar dan juga bentuk tegak. Berikut gambar penyajian diagram batang tegak, di mana sumbu datar berisi data, sedangkan sumbu tegak berisi banyaknya data. Dan pada yang garis putus-putus itu berisi tempat menggambar diagram batang. Nah, beginilah penyajian diagram batang tegak. Ayo mengamati. Berikut adalah gambar diagram batang ekstrakurikuler, di mana pada sumbu datar berisi ekstrakurikuler yang terdiri dari sepak bola, tari, menyanyi, catur, dan basket. Sedangkan sumbu tegaknya berisi banyaknya siswa. Banyaknya siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah sebagai berikut. Sepak bola sebanyak 9 siswa, tari sebanyak 1 siswa, menyanyi sebanyak 5 siswa, catur sebanyak 2 siswa, dan basket sebanyak 6 siswa.
Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut. Berdasarkan diagram pada video, berapakah banyak siswa yang mengikuti catur? Maka kita lihat di bagian catur, di mana terdapat 2 siswa yang menyukai catur. Pertanyaan berikutnya, ekstrakurikuler apa yang paling disukai anak-anak? Maka kita lihat persegi panjang yang paling tinggi. Maka itulah ekskul yang paling banyak disukai anak-anak, yaitu adalah sepak bola. Selanjutnya, penyajian diagram batang dalam bentuk mendatar. Di mana penyajian diagram batang mendatar ini untuk sumbu datar berisi banyaknya data, sedangkan sumbu tegak berisi data. Dan juga terdapat tempat untuk menggambar diagram batangnya. Yuk mari kita simak. Berikut adalah gambar diagram batang kegiatan lomba. Untuk sumbu mendatarnya berisi banyaknya siswa, sedangkan sumbu tegak berisi data lomba yang terdiri dari matematika, IPA, bahasa Inggris, puisi, dan pengetahuan umum. Banyaknya data siswa yang mengikuti tiap lomba adalah sebagai berikut. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Lomba apa yang paling banyak diminati oleh siswa? Maka kita lihat persegi panjang yang paling lebar, yaitu matematika dengan jumlah sebanyak 15 siswa. Soal berikutnya, lomba apa yang paling sedikit peminatnya? Maka kita dapat melihat persegi yang paling sedikit, yaitu di situ ada puisi sebanyak 3 orang siswa. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah peserta lomba keseluruhan? Maka kita dapat melihat jumlah setiap peserta pada setiap lomba. Seperti pengetahuan umum 6, puisi 3, bahasa Inggris 11, IPA 6, dan matematika sebanyak 15 siswa. Maka jumlah peserta lomba keseluruhan adalah jumlah total dari semua bidang, yaitu sebanyak 41 siswa. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu ada 2 jenis diagram batang, yaitu diagram batang dalam bentuk tegak dan diagram batang dalam bentuk mendatar. Untuk membaca diagram batang bentuk tegak dengan memperhatikan tinggi persegi panjang, sedangkan membaca diagram batang bentuk mendatar dengan memperhatikan lebar persegi panjangnya. Yuk sama-sama kita amati soal cerita berikut ini. Guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru di kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah. Untuk melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa, kalian dapat membantu dengan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Sebelum membuat diagram batang, tulislah data yang diperoleh dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Mari perhatikan data yang diperoleh. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Itu berarti jumlah yang mendapatkan nilai 75 ada 3 orang. Untuk cara membuat diagram batang, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Kedua, sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Ketiga,
Sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Keempat, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyak siswa. Dalam tabel, skor hasil ujian matematika yaitu 50, 65, 70, 75, dan 80. Frekuensi paling tinggi adalah 11. Sekarang, kita gambar batang nilai ujian sesuai banyaknya siswa. Siswa yang mendapat nilai 50 ada 2 orang. Siswa yang mendapat nilai 65 ada 11 orang. Siswa yang mendapat nilai 70 ada 10 orang. Siswa yang mendapat nilai 75 ada 3 orang. Dan siswa yang mendapat nilai 80 ada 6 orang. Inilah bentuk diagram batang yang dapat kita sajikan dari data yang tersedia tadi.